Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang bagaimana kita membuat suatu sistem pelaporan keuangan pada perusahaan jasa dengan aplikasi dari Google yaitu Spreadsheet. Jadi mulai dari laporan laba rugi, terus laporan perubahan ekuitas ini ya. Dan ketiga itu adalah laporan neraca, itu kita bisa buat menggunakan Google Docs yaitu Google Spreadsheet. Nah, terkait dengan caranya, ada beberapa sheet yang kita butuhkan dalam hal ini ya. Ini yang pertama, itu sheet tipe, sheet COA atau chart of account, terus sheet kartu, terus sheet jurnal, sheet buku besar akun, sheet buku besar untuk yang kartu, neraca lajur, dan terakhir itu laporan keuangan. Nah, untuk kali itu, di sini akan kami bagi jadi 3 videonya ya. Jadi, beberapa sheet ini tidak mungkin kami jadikan satu karena nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi akan kami bagi jadi 3. Video yang pertama itu bagaimana kita membuat, sheet tipe, COA, kartu, hingga ke jurnal. Sedangkan video yang kedua nanti kita akan belajar terkait dengan buku besar akun, buku besar untuk kartu, hingga ke neraca lajur. Sedangkan video yang ketiga yaitu bagaimana kita membuat laporan keuangan mulai dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, hingga laporan neraca. Nah, untuk video kali ini akan kita bahas untuk yang tipe ini ya. Oke, caranya yang pertama silakan Anda buka, situsnya yaitu docs.google.com/spreadsheet/u/o/ itu. Kalau misalkan Anda malas untuk menghafalkan ini, klikkan aja di Google, ketikkan kata kunci Google Sheet. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah ini, tinggal Anda pilih sebenarnya karena pada akhirnya itu akan, lari ke sini misalnya, yang paling atas ini iklan jangan ya, ini aja Google Sheet. Nah ini kita klik, kita buka. Nah, sudah muncul seperti ini, ya kan. Kalau sudah seperti ini kita klik, ini, buka Google Spreadsheet. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, gitu ya. Oke, lanjut, setelah sudah sampai ke seperti ini, di sini kita akan membuat file baru di Google Sheet. Jadi di sini kita, klik blank ini, kita klik. Karena kita mau membuat, file data baru, setelah sudah jangan lupa sebelum Anda memulai, mengedit atau melakukan modifikasi pada, file ini, jangan lupa untuk ganti judulnya. Di sini saya akan kasih judul laporan keuangan salon cantik. Nah, jadi di sini enaknya kalau kita menggunakan Google Docs ya. Jadi sekali kita klik sesuatu, maka di sini akan tersimpan secara otomatis, di sistem Google. Jadi sangat berbeda sekali ketika kita, mengerjakan sesuatu dengan, bantuan Microsoft Excel, yang mana itu kalau misalkan mohon maaf, terjadi mati lampu atau mungkin komputer kita error, itu nanti kemungkinan besar file tersebut akan hilang. Mentok-mentok bisa kita recover, bisa auto save, itu ya paling 10 menit, semenit bisa sebenarnya, cuman nanti cukup mengganggu pekerjaan kita, ya. Jadi, di sini enaknya seperti itu kalau kita menggunakan Google Sheet. Nah, dan di sini ketika Anda sudah mengganti file namanya, maka di sini juga sudah ada. Nah, ini. Jadi tidak perlu ada lagi yang namanya tombol save ya. Oke, kita langsung kopikan aja yang dari, saya tadi ya, file saya tadi. Yang pertama itu tipe, kita tarik aja dari sini ke bawah. Nah, tipe ini kalau misalkan Anda pernah, belajar, komputer akuntansi yang aplikasi Mayop mungkin, lebih paham ya terkait dengan tipe-tipe ini. Tapi kalau misalkan Anda masih bingung, coba saya jelaskan sedikit ya. Sebentar saya atur, lebarnya biar lebih bagus karena sekali lagi jurusan akuntansi itu sangat mengedepankan yang namanya kerapian ya. Jadi, harus rapi. Oke, karena masih terpotong saya besarkan sedikit. Ini saya senterkan aja. Sudah ya?
Oke, jadi, yang pertama kita, atur dulu, apa namanya, kolom-kolomnya, ya kalau misalkan sudah, ya udah. Jadi di sini ada beberapa tipe akun, di sini saya menggunakan yang dari Mayop Accounting ya, tapi kalau misalkan Anda tidak menggunakan ini, ya tidak apa-apa gitu loh. Jadi ini sih sebenarnya sunah-sunah aja, tidak wajib. Tapi kalau ada lebih baik. Nah, jadi di sini tuh ada banyak sekali tipe akun mulai dari kas hingga ke beban lainnya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan aplikasi Mayop, itu kan ada beberapa tipe akun. Yang pertama itu ada harta, ini ya, ini kelompok harta, sampai ke amortisasi ini, saya kasih warna abu-abu. Terus ada kelompok utang, terus kelompok ekuitas, kelompok pendapatan, kelompok HPP, beban, apa namanya, pendapatan lainnya dan beban lainnya itu ya. Jadi ini beberapa, tipe akun ya, mulai dari utang ini ada 3, sisanya itu satu ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya, mengapa sih Pak harta itu tipe akunnya ada banyak? Ya karena di sini, akun harta itu banyak berhubungan dengan akun-akun yang lain. Misalnya nih ya, contoh misalnya kas. Kas itu kan nanti biasanya akan berpengaruh sama beban. Misalnya kita membayar, beban tertentu atau misalkan kita menerima pendapatan tertentu dan seterusnya ya, atau mungkin bahkan kita menerima pendapatan itu kan nanti akan berpengaruh di kas. Begitu juga dengan piutang, apalagi persediaan. Nah, persediaan ini juga akan sangat berpengaruh pada yang namanya, HPP ya. Terus aset tetap, ya aktiva tetap atau aset tetap ini juga nanti, berpengaruh pada ketika kita melakukan penyusutan terkait yaitu dengan, beban penyusutan aktiva tetap gitu ya. Saya pikir, SN ini adalah saldo normal ya, sedangkan pos di sini adalah posisi. Jadi kalau kas hingga ke ekuitas itu nanti masuknya di laporan neraca, sedangkan mulai dari pendapatan hingga beban lainnya itu masuk di laporan laba rugi. Atau nama lainnya itu adalah yang masuk di neraca ini itu adalah akun real ya, akun real ini saya tulis sih. Sedangkan sedangkan yang laba rugi ini adalah akun nominal. Lanjut, ini bisa Anda tulis secara manual ya, tidak ada rumus-rumusnya. Jangan lupa di sini kita, rename sheet-nya ya. Rename sheet bisa beberapa cara, yang pertama klik 2 kali, ya bisa, atau mungkin Anda klik kanan lalu pilih rename, itu juga bisa. Di sini kita kasih tipe, sudah ya. Lanjut kita ke sheet selanjutnya yaitu COA ya, atau chart of account ya. Ini saya kopikan aja dari sini. Jadi misalkan kalau Anda membutuhkan file ini supaya, Anda belajarnya lebih cepat ya, nanti linknya akan saya sampaikan di akhir video ya. Jadi jangan apa namanya, khawatir ya. Lanjut ke sini. Nah, untuk yang bagian ini ya, untuk menambah sheet, Anda bisa pakai ini, add sheet ini ya. Klik, nah, Ctrl V. Ya, Anda bisa pakai Ctrl V atau mungkin Anda bisa klik, paste bisa kelihatannya. Nah ini, sama aja ya, tuh. Jangan lupa di sini kita ganti juga namanya sheet-nya COA. Nah, COA, setelah COA sudah maka kita tinggal editing terkait dengan, eee, garis-garisnya ya. Jadi kalau misalkan Anda mengcopy tabel kok dari Google Sheet, itu biasanya nanti akan muncul, apa namanya, garisnya itu secara otomatis. Misalnya nih, tadi kan full seperti ini tadi, sini ya. Mengapa seperti ini? Dikarenakan tadi ketika di file ini, di sini dijumpai ada yang namanya garis. Ya, maka nanti hasil akhirnya juga nanti bacanya di sini adalah garis 2 begitu. Sama juga yang di atas ini, tadi kan ada garis seperti ini ya. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini juga dikarenakan di bawahnya ini juga ada garis, begitu. Ini juga ya harus kita hapus ya, tuh. Oke, kita coba untuk hapus. Kita coba editing ya.
Jadi terkadang walaupun di sini kelihatan mudah, mungkin kalau misalkan Anda kurang terbiasa, biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih, lama dibandingkan dengan orang yang sudah terbiasa, menyesuaikan, kolom-kolom ini ya. Ini kita taruh tengah nih ya. Jadi kalau misalkan kita pengen lebih rapi lagi, ini kita, taruh ini terus kita pilih yang tengah ini. Nah sudah, kita sesuaikan dulu lebarnya ya. Nah, juga sama ya, kalau misalkan ini kan jelek ya, seperti ini. Harus, kalau bisa dua baris ya. Caranya gimana? Caranya tinggal ini text wrapping ini Anda pilih yang wrap, ya. Saya ulangi, ini ya, text wrapping pilih yang wrap. Nah, oke sudah. 6 akun kita lebarkan karena memang, cukup panjang nama akunnya ya. Kita samakan dengan yang tipe. Oke sudah. Lanjut kita ke saldo awal. Nah, saldo awal di sini, tidak otomatis ya, tapi kita ngisi secara manual, ya. Jadi tidak secara otomatis, ngisinya secara manual. Terus isinya dari mana, Pak? Ngisinya itu dari soal, ya. Jadi nanti, di soal biasanya itu kan sudah, ada ya, apa namanya, saldo awalnya seperti apa, ya. Jadi, nanti kita tinggal isikan aja secara manual, ya, gitu. Dan pastikan di sini, sama dengan antara debit sama kredit. Ngitungnya gimana? Ngitungnya menggunakan rumus SUM ya. Jadi SUM sama dengan SUM kurung buka. Nah, kita tarik, dari sini ke atas, maaf. Oke, E7, E8 berarti ini. Maaf, bukan E9. Nih, jadi rumusnya ini ya, sama dengan SUM E9 titik 2 E36. Jadi, kolom itu yang akan kita jumlahkan. Kalau sudah kita klik enter dan kalau misalkan kita pengen ngitung sampingnya kita tinggal tarik rumusnya. Jadi di sini ya terus ada ini. Nah, kita tinggal tarik ke kanan. Oke, sudah. Lanjut, jadi ini manual. Setelah itu kita isi SN atau saldo normal ya. Saldo normal di sini itu ada dua kemungkinan. Yang pertama debit, yang kedua itu kredit. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi apa namanya? Kita bisa ngisi ini itu secara otomatis menggunakan rumus ya. Walaupun di sini sebenarnya bisa kita isi tanpa rumus ya. Jadi ada isi DB, KR secara manual boleh. Cuman kalau kebetulan ini jumlah akunnya cuman sedikit ya. Tapi kalau jumlah akunnya itu banyak, tentu itu akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, maka dari itu di sini kita menggunakan rumus ya. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama itu adalah rumus VLOOKUP ya. Atau kita juga bisa menggunakan rumus indeks. Nah, tuh. Jadi ada dua rumus, yang pertama rumus VLOOKUP, yang kedua itu rumus indeks. Semuanya ini sebenarnya sama, ya. Oke, artinya begini, ketika kita apa namanya, pengen input ini, itu ada dua. Artinya begini, kalau pakai rumus VLOOKUP, jadi nanti kita itu kan, isinya itu dari tabel tertentu dengan urutan keberapa, begitu. Ya, contoh misalnya ya, ini kan, jawabannya kan debit, ini kita bisa ambil dari yang namanya tipe, ya. Mengapa bisa kita ambil dari tipe? Karena di sini kita sudah kasih nih tipe, ya. Jadi kalau kas, ya, tipenya itu kas, maka saldo normalnya apa? Nah, di sini kita bisa cek, oh ternyata kalau tipenya itu kas, saldo normalnya itu debit. Kalau tipe akunnya itu bank, saldo normalnya debit. Kalau piutang, saldo normalnya debit. Begitu. Dan seterusnya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, untuk mengisi seperti itu ya, kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Contoh misalnya sama dengan VLOOKUP. Jadi kalau misalkan Anda, apa namanya, menggunakan baik itu Microsoft Excel atau Google Sheet, itu Anda ketikkan sama dengan huruf tertentu aja, itu sudah langsung muncul, apa namanya, rumus yang benarnya, ya. Sebentar, ini seharusnya punya kalian kosong seharusnya. Saya hapus dulu. Oke, sudah. Nah, ini ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, ini sudah muncul ya kan.
Nah ini, jadi kalau misalkan Anda klik sama dengan V aja di sini ada banyak sekali rumus. Mulai VLOOKUP, VARPA, VAR, value, VARP, VARA, dan seterusnya. Kalau kita klik L, nah sudah VLOOKUP. Kita klik aja VLOOKUP ini, nah sudah muncul. Ya, VLOOKUP sudah sama dengan kata kunci yang kita gunakan itu mana? Yaitu tipe. Ya, titik koma. Tabelnya di mana? Tabelnya di tipe. Tipe ini kita klik. Nah, kita isi dari sini ke ini. Oke, ini bisa atau dari B sini ke D sini juga bisa. Ya, karena di sini yang penting itu yang paling kiri itu adalah ada kata-kata kasnya. Ya. Jadi tidak mungkin Anda ambilnya dari A sampai F misalnya. Mengapa? Karena A ini tidak ada kasnya. Kasnya itu hanya ada di kolom B. Begitu. Jadi kita mulai dari B sampai D. Ya kan? Bisa diikuti semoga. Nah, setelah sudah kita klik titik 2, titik koma maksudnya, kita hitung nih, SN itu urutan keberapa? Ya, dihitung nih SN mulai dari yang paling kiri. SN berarti 1, 1 tuh ini tipe akun, yang kedua itu SN itu nomor 2. Kita isi 2. Kalau sudah kita titik koma, kemudian kita klik false. Seperti ini, kalau sudah kita enter. Sudah, maka munculnya itu adalah DB. Ya, sudah sama. Jadi untuk mempermudah biasanya kalau orang itu menggunakan rumus VLOOKUP, itu biasanya di atasnya di sini atau di bawahnya sini itu ditulisin nomor. Ya, 1, 2 begitu. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika mereka membuat rumus. Kalau misalkan ini kebetulan cuma ada 3 ya. Saya kasih 1, 2, 3. Ini cuma ada 3 ya. Tapi kalau ada banyak, nah tentu itu akan membutuhkan waktu juga ketika, ngitung. Ya, gitu. Saya delete aja. Jangan ya, biar kita mudah belajarnya. Oke, lanjut kita kembali ke VLOOKUP ini ya. Kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah ya. Jadi VLOOKUP itu tidak serta-merta Anda kok misalnya kolomnya itu kolom tertentu misalnya nih ya. Sebenarnya selain, apa namanya, sebentar. Sebenarnya selain seperti ini ya, Anda juga bisa kok biasanya diajari seperti ini. Pilih kolomnya aja, ya udah kolomnya aja. Berarti ini ya, kita hapus ya, kita ganti dengan tipe bagian sini sampai ke sini. Udah, nanti munculnya sama, DB. Hanya saja kekurangannya adalah ketika Anda menggunakan kolom seperti ini ya, rumusnya seperti ini, maka di sini ketika Anda mau tarik rumus ke bawah itu harus dikunci. Ya, kenapa harus dikunci? Karena kalau Anda tarik ke bawah, maka kolomnya ini juga ikut turun, karena ada angkanya. Kalau nggak percaya seperti ini ya, ditarik aja ke bawah. Nah, NA kan. Mengapa NA? Dikarenakan kolomnya itu ikut turun ke bawah, maka dari itu kita harus kunci. Ya, kuncinya gimana? Kuncinya yaitu sebelum huruf dan setelah huruf. Kasih simbol absolut atau dolar. Enter, sudah kita tarik ke bawah seperti itu. Jadi itu ada dua cara ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP. Apakah kita hanya pilih kolomnya saja dengan konsekuensi harus dikunci untuk menarik, ataukah kita cukup pakai tadi batasannya ya, yaitu dari tipe ini ya, B ke D. Udah, kalau seperti ini tidak perlu kita tarik karena, kolomnya langsung dari atas ke bawah. Dari B1 ini sampai ke B unlimited, pokoknya sampai bawah pol mentok, ya, seperti itu. B sampai D kalau sudah kita klik false, enter, begitu ya. Saran saya sih silakan pakai, ini aja ya, tuh. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Sebentar. Tuh ya, itu kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan rumus indeks. Nah, rumus indeks di sini saya praktekkan di bagian pos saja ya, atau posisi. Ya, ini saya hapus dulu karena tercopy dari tadi ya. Oke, nah.
Oke, di sini saya coba untuk membuat dua rumus ya, yang pos. Yang pertama itu menggunakan VLOOKUP, yang kedua itu menggunakan indeks. Yang VLOOKUP itu gampang sekali ya. Anda tinggal arahkan ini di G9 ya. Terus Anda copy rumusnya, klik dua kali, boleh. Lalu tinggal di copy seperti ini, bisa. Atau Anda di sini klik, terus kemudian Anda copy-nya dari sini juga bisa, ya. Tuh, jadi kalau misalkan Anda mengalami kesulitan seperti saya ini, ya, klik dua kali, terus pilih terus copy, ya, Ctrl C. Anda juga bisa klik ini, terus kemudian ini dipilih, nah, terus di Ctrl C. Nah, kalau sudah tab ya, tab di keyboard Anda, terus taruhkan sini atau di sini ya, di sini gini, Ctrl V ya, enter. Nah, kalau di sini sudah muncul seperti ini ya, udah artinya rumus kita sudah benar ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau di Google Docs itu ketika kita membuat rumus tertentu itu sudah automatically sudah mikir Google-nya karena sudah cerdas. Nah ini. Jadi di sini, autofill artinya itu adalah sudah ada intelijensi yang ada di dalam, Google Docs sehingga dia mikir, apakah hasilnya seperti ini nanti, sok pintarnya Google seperti itu ya. Padahal tidak ya, karena di sini kita pengen bukan urutan kedua tapi urutan ketiga ya. Mengapa saya sampaikan urutan ketiga? Karena di sini urutannya nomor 3 seperti itu. Kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah. Itu kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan rumus indeks. Ya, rumus indeks caranya sama dengan indeks ya, kurung buka ya. Kata kuncinya bukan kata kunci ya, kumpulan jawabannya kita pilih ya, di tipe. Semua jawabannya ini kan ada di kolom D ini ya, berarti kolom D ini kita pilih. Ya, karena jawabannya akan ada di kolom ketiga ini, kolom D. Kalau sudah kita titik koma, match, kurung buka, maaf, salah. Ini ya. Jadi kalau misalkan Anda kurang begitu pandai dalam bahasa Inggris, ya bisa kayak gini ya. Kurung buka, setelah itu kata kuncinya mana? Nah, kata kunci yang digunakan itu adalah ini. Ya, sama seperti rumus VLOOKUP tadi. Setelah sudah titik koma lagi. Nah, kumpulan dari kata kunci ini itu ada di tabel kolom mana gitu. Oke, yaitu ada di tipe dan di B. Gitu ya. Kalau sudah titik koma lagi terus Anda ketikkan angka 0, kalau sudah kurung tutup, kurung tutup. Nah, kalau di Excel maupun di Google Sheet ini kurung tutupnya itu bisa sangat mudah kita kenali melalui kalau Anda cermat ya, melalui bold yang ada di kurung bukanya ya. Jadi kalau di kurung bukanya itu ada 10, maka kurung tutupnya itu nanti jumlahnya harus 10 ya. Nah, kalau di sini kebetulan kurung bukanya itu ada 2, maka kurung tutupnya ada 2. Anda nggak usah ngitung sampai 10, nggak usah, kurung tutup. Nah, ketika Anda klik satu ini ya, maka di sini sudah muncul hitam, sudah di-bold, artinya ini menutup yang ini. Kalau sudah kita, oh ternyata masih ada yang belum ditutup lagi, kita tutup lagi. Nah, sudah beda di sini, ya. Kalau sudah kita tinggal klik enter aja. Nah, sama, ya. Kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah, ya. Sudah jadi antara posisi antara menggunakan rumus VLOOKUP dan menggunakan rumus indeks itu hasilnya sama, ya. Tetapi di sini saran saya tolong jangan pakai rumus VLOOKUP. Mengapa seperti itu? Dikarenakan ya mohon maaf, kita kan nggak tahu misalnya kita membuat sebuah, laporan keuangan dari Google Sheet ini, terus kemudian atasan kita meminta, "Tolong dong tipe akunnya di sini diganti dengan" bukan diganti, ditambah dengan jenis akun kan ada harta, utang, modal, pendapatan, sama beban, ya udah ditambah di sini ya. Cara tambahnya gimana? Sambil belajar ya. Ini kita tinggal isi di left. Nah, itu ya. Atau misalkan kalau Anda di sini ya, kita tinggal klik kanan, kita pilih insert one right. Artinya kita pengen menambah satu ke kanan, ya.
Tuh, dan ukurannya, mohon maaf sekali lagi ini kalau misalkan Anda kurang paham ya, kalau misalkan Anda dari kolom C ini, insert one left, maka apa namanya, ukurannya itu sama seperti yang D, ya. Tetapi kalau misalkan Anda dari B ini terus insert one right, itu ukurannya sama plek dengan yang kolom B, ya. Kalau sudah kita apa namanya, misalkan ya, ini adalah jenisnya, maaf. Jenisnya di sini misalnya itu adalah harta, H, 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 dan seterusnya ya. Maka di sini secara otomatis nanti cowok Anda akan kosong semua, udah berpindah. Ya, tetapi kalau Anda pakai rumus indeks ini tetap ya. Jadi pos di sini itu tidak bisa secara otomatis. Mengapa seperti itu? Dikarenakan di sini itu fokusnya di urutan ketiga. Ya nih, urutan ketiga. Padahal sekarang pos itu ada di urutan keberapa? Pos itu ada sekarang di urutan keempat. Nah, dua. Nah, seperti ini. Tuh, ya. Jadi sekarang pos itu di urutan keempat. Jadi kalau misalkan seperti itu, makanya saya sarankan lebih baik menggunakan rumus indeks dibandingkan dengan rumus VLOOKUP seperti itu, ya. Kalau sudah saya undo aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini cowoknya sudah selesai ya. Begitu ya. Lanjut, setelah itu kita membuat tabel bantu coa ya. Tabel bantu coa, jadi perlu Anda ketahui bahwasanya ketika kita menjurnal, saya tampilkan jurnal umumnya. Nah ini, maka biasanya nih kan, akan apa namanya, kadang dalam satu transaksi minimal itu kan ada 2 akun yang harus dicatat ya. Misalnya nih transaksi nomor satu, ini kan pembayaran gaji karyawan bulan lalu. Jadi jurnalnya yang debit itu adalah utang beban, kreditnya itu adalah cash in bank ya. Tetapi di sini kalau misalkan kita nih ya, kalau misalkan kita, saya kembali ke coa sini ya. Saya contohkan di sini ya. Maka di sini kan beban, maaf, utang beban dan cash in bank. Nah, seperti ini kurang lebih nanti. Artinya utang bebannya itu di debit dan cash in bank-nya di sebelah kredit. Nah, di sini kalau misalkan Anda kok menggunakan apa namanya, aplikasi itu tidak apa namanya, nama akunnya yang jadi kata kunci, tetapi kode akunnya atau nomor akunnya ya. Maka dari itu di sini saya tampilkan juga sekalian ya. Ini accrued expense sama maaf, kode akunnya sama nama akunnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menjurnal lebih gampang. Karena apapun itu nanti nama akunnya itu tetap harus ikut gitu loh. Untuk apa? Untuk kita buat yang namanya buku besar akun, terus neraca lajur, laporan keuangan. Jadi kode akunnya ini sangat penting. Tetapi di sini kan kalau misalkan nih kita, oh, mohon maaf, saya edit sebentar yang punya saya ini. Nah, misalkan kita bentuknya seperti ini, misalnya, ini misal aja ya. Ini kode, terus ini nama akun. Nama akun. Nah, ini bisa juga tidak jadi masalah ya. Misalkan nih ya, artinya kan 21, 200. Nama akunnya apa? Berarti kan harus pilih. Atau misalkan nih terjadi pembayaran gaji karyawan bulan lalu. Berarti nama akunnya itu kan utang beban sama cash in bank. Ya udah, berarti ini adalah accrued expense. Accrued expense itu ada ya. Nomor akunnya berapa ya? Oh ya, ini berarti accrued expense. Jadi Anda itu harus ngitung, oh ini accrued expense itu 21, 200. Lihat di COA. Terus cash in bank kode akunnya berapa ya? Cash in bank dilihat di COA-nya. 111 Udah berarti Anda ya 2 kali gitu loh. Jadi saran saya mending, akunnya di sini jadikan satu antara kode akun sama nama akun. Untuk apa? Untuk mempercepat kita dalam bekerja gitu ya. Terus Pak, apakah nanti tidak dipertentangan dengan apa namanya,
Standar akuntansi keuangan, Pak. Saya pikir tidak, dikarenakan dalam standar akuntansi keuangan itu tidak membahas terkait dengan format jurnalnya ya. Yang dibahas itu adalah tentang elemen-elemen yang harus ada dalam jurnal. Misalnya nih ya, yang penting itu ada kode akun, ada nama akun, debit kredit atau tanggal misalnya seperti itu. Jadi tidak dibahas terkait dengan bagaimana bentuknya, apakah harus, manualnya harus seperti itu atau tidak ya. Yang penting itu adalah elemen-elemen ini harus ada di dalam jurnalnya, seperti itu. Itulah mengapa di sini saya buat tabel bantu COA, supaya nanti kita bisa mempermudah dalam, apa namanya, menjurnal, biar cepat gitu loh. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan sama dengan dan and, ya. Kita menggunakan, sama dengan ini ya. Oke, maaf. Harus ada tanda petiknya ya kalau di Google Sheet ya. Tanda petik sama dengan dan ini, maksud saya ini. Kita menggunakan dua ini ya, dan tanda petik. Mengapa tanda petik? Dikarenakan di sini ada, karakter ya. Jadi kalau di Excel atau spreadsheet itu, kalau karakter huruf itu harus ada tanda petiknya. Kalau tidak ada tanda petiknya itu nanti tidak dianggap sebagai teks. Ya, contohnya sama dengan ya, kode akun, nah ini, N, dan tanda petik, garis. Garis itu kalau di laptop saya itu di atasnya enter, ya, tanda petik lagi, N lagi, dan nama akun, enter, tab atau enter. Nah sudah, artinya sudah bagus, jadi sudah ada kode akun dan nama akun. Hanya saja di sini sekali lagi kok mepet sekali ya antara kode akun sama nama akun. Jadi di sini kita harus, apa namanya, kasih spasi. Spasinya gampang sekali spasinya ya. Tinggal ini setelah tanda petik kita kasih spasi dan sebelum tanda petik kita kasih spasi. Enter, udah. Ya, semoga bisa membantu. Ya. Kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah ya. Artinya di sini sudah kita buat dengan baik ya. Tabel bantunya mulai dari cash in bank hingga ke bank service charge. Jadi lebih mempercepat kita dalam bekerja. Itu ya untuk tabel COA atau chart of account atau dalam bahasa Indonesia itu adalah daftar akun gitu. Artinya sekali lagi saya dalam sheet COA ini kita pakai rumus VLOOKUP atau indeks dan pakai rumus sama dengan dan and. Tuh, itu dalam sheet COA. Lanjut kita ke sheet kartu. Ya, kartu di sini sebenarnya kalau lebih identik sama perusahaan dagang ya. Tapi kalau perusahaan jasa dikarenakan saya mikirnya itu kita dalam perusahaan jasa juga tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi tetap membutuhkan pihak lain. Misalnya nih ya, mohon maaf, kita kan jasa salon misalnya ini kan tetap ada customer langganan ya. Misalnya nih SMK Pasundan, mungkin yang tiap tahun itu pasti kalau ada kegiatan akhir tahun, acara wisuda atau acara pengumuman itu ada tampilan tari dan seterusnya yang mana itu membutuhkan, tata rias dari salon. Itu kan customer yang mana itu juga nanti ke depannya kalau misalkan dalam sisi bisnis, itu bisa nanti kita punya data customer siapa aja, kita juga bisa kasih diskon atau potongan tertentu untuk meningkatkan pendapatan kita. Jadi ketika pendapatan kita naik tentu, laba kita juga akan naik juga, tuh. Itulah mengapa di sini saya putuskan untuk menggunakan kartu, untuk membantu, ya. Caranya, kita tinggal kopikan aja sebentar, copy, ya. Nah, ini kita kasih rename ya, kartu. Oke, di sini kita Ctrl V boleh ya, kalau nggak Ctrl V, edit, terus paste, gitu aja. Seperti biasa kita edit yang nggak penting-penting ya, kayak garis-garis ini, walaupun ini kita hapusi ya. Oke, sudah. Ini juga kita
hapus ya, kita garis bawah. Jadi kalau di dalam, Excel Google Docs ini ya, spreadsheet Google Docs ini, kita tidak bisa menghapus kayak misalkan tadi ini ya, ini kan seperti ini awalnya. Kita nggak bisa langsung ganti kayak gini, itu nggak bisa ya. Harus kita hapus dulu, kosong, setelah itu baru kita isi yang di bawahnya. Oke. Kalau sudah kita tinggal percantik lagi ya, biar lebih baik lah. Kita sesuaikan ukuran lebarnya. Jadi kalau lebar maupun pakai Excel atau Google Docs, kalau misalkan seperti ini ya, Anda kok ukurannya berapa ya macamnya, tinggal klikkan gini aja terus ini kayak gini, klik 2 kali, klik klik. Nah, sudah otomatis menyesuaikan. Lanjut di sini kita. Oke, sudah. Oke, saya jelaskan. Yang pertama itu adalah customer, yang kedua itu adalah supplier. Ini sebenarnya bukan supplier tapi vendor mungkin ya. Atau orang yang ngasih barang ke kita ya. Supplier aja biar. Oke, customer kita udah biasa, udah jelas ya. Customer itu orang yang jadi pelanggan ke kita ya. Ini bisa Anda isi. Ini dapatnya dari mana Pak? Dapatnya itu dari soal ya. Bukan hanya dari soal, saya pikir juga kalau salon pun saya pikir juga punya daftar pelanggan sendiri seharusnya ya. Kalau nggak punya daftar pelanggan sendiri juga nanti sulit. Itu ya. Contohnya di sini saya hanya kasih 3 ya. ID atau kodenya itu terserah. Tapi di soal karena adanya C001 ya udah saya kasih C001, keterangannya sudah ada, jenisnya saldo awal ya. Lanjut kita ke supplier juga sama ya. Kode keterangan jenisnya saldo awal. Ini juga dari soal. Saldo normal ini juga saya pikir mudah ya. Kalau customer itu kan terkait dengan piutang ya. Kalau piutang itu kan otomatis berada di sisi debit ya atau DB. Kalau supplier itu adalah terkait dengan utang, jadi saldo normalnya itu harusnya itu adalah KR atau kredit. Kalau sudah kita ke tabel bantu sama seperti yang di COA ya, kita menggunakan rumus sama dengan dan N ya. Jadi kita pakai rumus sama dengan, maaf tanda petik dulu, kalau enggak mau sama dengan dan ya, dan tanda petik ya. Kalau sudah kita tinggal sesuaikan aja ya. Di sini saya hapus biar lebih mudah. Nah, sudah. Kalau sudah kita tinggal sama dengan ya. Dari sini, tapi dari sini. Sama dengan C001 ya, N tanda petik. Jadi jangan spasi ya. Kalau spasi itu nanti spasinya nggak dianggap kalau di spreadsheet atau di Excel. Spasi itu harus sama tanda petik ya. Misalkan nih ya, aku tidak mau Pak pakai garis, ya udah. Jadi maunya langsung C001 spasi Nyonya Ria, ya udah. C01 spasi dan N gini. Dan Nyonya Ria begini. Boleh. Atau C01 spasinya saya pengen kasih strip Pak. Boleh spasi gini. Maaf. Gini C01 strip Nyonya Ria boleh ya. Tuh. Atau mungkin garing, tinggal kita ganti garing seperti ini. Boleh juga ya. Tidak masalah. Cuman di sini saya pakai garis aja. Kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah. Ya sudah ya. Dan di sini Anda tidak perlu Ctrl S ya, karena Anda ketika mengetik sesuatu langsung tersimpan di Google Docs ya. Oke, untuk yang kartu saya pikir juga sudah selesai ya. Jadi kita hanya isi dengan rumus yang kita gunakan itu ini ya, sama dengan N dan tanda petik. Lanjut, yang selanjutnya itu adalah jurnal. Jangan lupa di-rename jurnal. Nah, jurnal di sini kita kopikan aja verbanya dari sini ya. Saya copy semuanya aja. Saya copy ya. Ini saya sudah ya. Oke, jadi kita edit satu persatu.
edit satu persatu ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen cepet nanti bisa kok pakai template nanti yang saya sediakan. Nanti saya share di pertengahan video ya. Jadi tidak saya share di deskripsi ya, tapi saya share di pertengahan video nanti. Oke, sudah. Kita sesuaikan dengan ukurannya. Ini saya hapus saja biar sama. Lebarnya juga kita sesuaikan ya. Kok terbantu di sini? Oke, sudah ya. Saya pikir tidak ada masalah ya. Oke, di sini kopnya sudah, judulnya sudah. Nah, untuk jumlahnya, kalau misalkan Anda menggunakan manual, itu biasanya jumlahnya itu akan ada di bawah sini ya. Nih, jumlahnya di sini ya. Tetapi kalau menggunakan sistem, terutama kok spreadsheet, itu biasanya ditaruh di atas. Mengapa? Karena yang paling bawah itu nanti sulit kalau misalkan kita mau nambah. Ya, nambah harus seperti ini. Jumlahnya di sini ya. Kalau ada transaksi lagi ya udah terpaksa kita tambah lagi, klik kanan, insert ini below ataupun above ya. Kalau below itu di bawah yang kita pilih ya, tapi kalau yang above itu di atas yang kita pilih. Saran saya sih di atas atau above ya. Kalau above itu nanti sudah tergaris-garis itu. Nah, itu ya, jadi jumlahnya nanti kita pakai rumus sum, rumusnya sum ya, tentu aja pakai sum. Jadi daftar rumus yang harus Anda kuasai di sini yang kita pakai itu rumus sum yang pertama. Rumusnya tinggal sama dengan sum kurung buka. Nah, itu di sini kita tinggal jumlahkan dari atas ke bawah. Sampai sini juga boleh. Kurung tutup. Dan begitu juga dengan yang kredit juga sama, kita tinggal tarik ke kanan. Oh, maaf. Nah, sudah. Setelah sum juga kita dengan seimbang atau balance atau tidak seimbang, kita juga pakai rumus if ya. Jadi if seimbang, saya kasih if seimbang. Ini juga bisa dijadikan sebagai indikator kita lah kalau misalkan jurnal antara debit sama kredit itu seimbang atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan seimbang, jadi nanti keterangannya seimbang. Kalau misalkan nggak seimbang, ya nanti nggak seimbang. Misalnya nih, saya salah ketik misalnya nggak 7.500.000, nolnya kurang 1. Nah, nanti keterangannya tidak balance atau tidak seimbang gitu ya. Tapi karena di sini saya kasih 01 lagi, oh berarti seimbang. Jadi ini untuk meminimalisir kita salah ketik ya. Jadi antara debit sama kredit harus sama. Oke, begitu ya. Untuk rumus seimbang atau tidak seimbangnya saya coba kasih contoh ya. Ini awalnya kan kosong sama dengan if kurung buka ya. G7 sebentar. If kurung buka ini G7 sama dengan H7 maka titik koma atau koma boleh. Maka dalam tanda petik sekali lagi kalau kaitannya sama teks atau simbol itu pakai tanda petik ya. Maka seimbang. Oke, jika tidak titik koma boleh, maka tidak seimbang. Kalau sudah kurung tutup, enter sudah seimbang. Ya, atau kayak tadi yang di contoh itu tidak balance, ya udah tidak balance. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa diikuti. Lanjut kita ke transaksi. Jadi transaksinya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi saya mohon maaf tidak akan menyampaikan kalau ini pembayaran gaji karyawan itu akunnya apa aja, pembuatan brosur iklan tuh nanti akunnya apa aja, tidak. Dikarenakan di sini saya hanya memberikan cara-cara membuat rumus-rumusnya supaya lebih gampang. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya ketika kita mengerjakan pakai spreadsheet ya, itu tiap baris itu harus ada isinya.
Ya, saya ulangi, tiap baris itu harus ada isinya. Misalnya nih ya, kalau Anda pakai manual, biasanya itu kan hanya seperti ini ya. Nih, tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 ya kan. Buktinya BK12 1, keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan lalu, nah akunnya ini. Ya, tetapi kalau pakai spreadsheet itu harus diisi. Mengapa harus diisi? Dikarenakan itu juga nanti terkait dengan satu itu adalah di buku besar akun. Ya, di buku besar akun di sini harus ada tanggalnya dan ada buktinya dan ada keterangannya, ya. Jadi kalau misalkan mohon maaf nih ya, Anda kok ngisinya cuma satu kayak gini ya, sebentar, cash in bank, ya ini kan cash in bank ya. Oke, saya cek di buku besar akun, cash in bank-nya itu adalah ini. Nah ini, nanti munculnya kosongan seperti ini, ya. Mengapa kosongan? Ya karena nggak ada keterangannya. Ini tanggalnya, maaf, ini tanggalnya tanggal berapa, buktinya nomor berapa, ini transaksinya apa, ini nggak jelas. Maka dari itu di jurnal sini itu harus ada keterangannya tertulis di sini ya. Pembayaran gaji karyawan bulan lalu. Jadi nanti di buku besar akun kalau Anda klikkan di sini adalah cash in bank di sini oh ketahuan. Tanggal nomor satu tanggalnya tanggal 1 bulan 12 ada pengeluaran 7.500.000. Ini untuk apa? Untuk pembayaran gaji karyawan bulan lalu ya. Terus buktinya mana? Buktinya itu BKK 12 1 udah jelas. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan udah jelas kita tinggal menunjukkan bukti transaksinya itu bukti transaksi apa begitu ya. Tuh lanjut yaitu setelah ini sudah jadi semuanya itu sudah ya ini harus terisi. Itu dan rumus di sini itu yang saya pakai itu selain tadi ya, sum, if, itu juga saya menggunakan indeks ya, karena saya tidak indeks ya, if error, if error, itu yang nanti akan saya gunakan dalam, pengerjaan rumus ini. Dan mungkin beberapa hal yaitu terkait dengan apa namanya ini, data validation, ini kalau ini mungkin fasilitas ya, ini aja. Fasilitas data validation. Nah, itu nanti akan muncul. Kita tampilkan di sini ya. Oke, sudah ya. Ini kolomnya seperti ini ya. Jadi yang perlu Anda buat ya, yaitu tanggal, bukti, keterangan, kode bantu untuk kartu ya. Ini untuk saya kasih kartu aja. Akun, debit, kredit, bantu kode akun, bantu buku besar akun, dan bantu kartu. Jadi di sini harus terisi ya. Sebentar saya hapus warnanya. Warnanya putih. Ini. Ya. Jadi di sini saya pikir di sini sudah saya lampirkan nanti ya. Nanti Anda bisa lihat di jawabannya juga. Ya, nanti akan saya sampaikan juga. Nah, di sini kita gimana caranya buat kode bantu ada ini. Ada menu drop down-nya di sini, ya. Caranya gimana? Caranya kita tinggal pilih di sini, dari sini ke bawah atau sini aja dulu gitu tidak apa-apa. Setelah sudah kita pilih klik ke data validation. Nah, sel range-nya di sini ya bisa Anda tambah ya. Ini enaknya di situ gini. Jadi sekali lagi walaupun Anda ada dua cara. Anda kan di sini sudah ada isinya ya. Daripada Anda mikir 2 kali ya, harus narik juga. Ada klik yang mau dipilih ini, terus klik data validation. Nah, muncul ya, mulai dari atas sini hingga ke bawah sini. Itu bisa atau misalkan ya, Anda cuman klik ini aja, bebas di atas sini boleh, klik data validation. Nah, di sini Anda pilih. Nah, ini kan jurnal E10 kan di sini, ini. Jurnal E10. Jurnal itu adalah ini nama sheet-nya. E10 itu lokasi titiknya, lokasi selnya yaitu E10 ini. E dan 10 atau ini ketemu E10. Kalau misalkan aku pengen lebih panjang lagi Pak, nggak mau segini, ya udah ini select data range ini diklik. Ini ada delete gini, mau jadi Anda klik ini maaf sebentar. Jurnal E10 ya. Anda klik ini ya. Dari sini sampai ke bawah.
klik OK. Nah, sudah ya. Lanjut kita kriteria list from orange ya. Jadi kita bisa pilih ya. Range-nya itu yang mana? Range-nya di sini itu adalah kartu kita. Ya. Kita pilih di sini ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya kriterianya list from range, list of item, number, text, date, custom formula, dan text box. Maaf tick box. Di sini karena kita mau sesuai dengan range, jadi di sini kita pilih ini. Kita pilih ini, select data range. Kita lari ke kartu. Kita pilih ini. Dari sini ke bawah. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sudah ya. Jadi di sini nanti munculnya itu di jurnal sini itu adalah yang muncul mulai dari E10 hingga E78. Yang muncul itu nanti adalah kartu dari sheet kartu H9 sampai H28. Yaitu dari kartu H9 ini sampai H28. Nah, kalau sudah di sini ada beberapa pilihan menggunakan drop down atau tidak. Kalau menggunakan drop down nanti munculnya seperti ini. Maaf. Ini ada ininya. Ini namanya menu drop down, tapi kalau nggak ada ya udah nggak ada ya. Tapi saran saya tetap menggunakan drop down. Tidak usah khawatir nanti kalau dicetak itu tidak muncul drop down-nya ya. Terus kalau misalkan pilihannya, kalau misalkan datanya tuh ada yang tidak valid misalnya. Ada dua pilihan, yang pertama show warning atau reject input ya. Kalau show warning misalkan nih ya, ini udah selesai ya, anggap aja sudah selesai, save. Nah, udah ketemu ya. Kalau show warning di sini misalkan ini ya, C01 Nyonya Ria. Nah, kalau show warning itu kayak gini, hanya sekedar ini. Invalid gitu aja, itu namanya show warning. Tapi kalau misalkan apa namanya? Invalid ya, data validation-nya. Sebentar. Oh ya di sini ke bawah ini ya. Bawah terus di oke. Itu kalau show warning ya. Tapi kalau yang kedua reject input, maka nanti Anda akan ditolak kalau misalkan salah. Misalkan nih ya, asal-asalan aja Nyonya Anggun. Nah, ini munculnya seperti ini. Ya, jadi tidak akan Anda bisa isi karakter atau kriteria tertentu selain yang ada di pilihan. Nanti langsung Anda tertolak oleh sistem karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan ya. Di sini tapi kelihatannya di sini Excel bacanya salah, Google Sheet bacanya salah ya. Saya nggak tahu kenapa di sini data saya yang tadi copy invalid. Jadi karena kan seperti itu ya udah saya satu persatu PT Paragon Martina. Ini Nyonya Rinda sebentar. PT Mitra Jaya. Nah, sudah ya. Sebentar saya cek dulu mungkin spasinya tidak sama mungkin sebentar ya. Oh iya, kelihatannya spasinya tidak sama itu yang mengakibatkan tidak valid ya. Jadi dikarenakan seperti itu, jadi saya harus mengubah spasi ya. Kalau yang untuk yang kartu ini tidak usah kita ganti spasinya karena di jurnal di sini sudah kita perbaiki ya. Tapi untuk yang akun ini itu harus kita perbaiki spasinya ya karena di sini spasi kita cuma satu. Jadi kita tambah satu spasi lagi. Kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah. Kita tinggal ke jurnal lagi. Oke, sudah ya. Oke, untuk kode bantu kartu sudah selesai. Lanjut kita ke akun ya. Akun juga sama ya. Sama konsepnya ketika kita membuat di kode bantu ya. Kita pilih dulu sampai bawah boleh ya. Terus ke data validation.
Data validation. Nah, kita pilih ini range-nya di sini kita ambil dari COA ya. COA di sini kita pilih tabel bantunya mulai dari ini, cash in bank ini maaf. Jadi Anda harus pilih ya. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, tanpa ada spasi atau apa biasanya nanti tidak apa namanya, tidak termasukkan datanya ya, tidak masuk datanya. Di oke aja. Kita pilih reject input, kita pilih save. Nah, di sini seharusnya muncul. Nah, sudah. Nah, di sini sudah valid ya. Tidak sama seperti ketika tadi kita apa namanya? Di nyonya ini kode bantu di sini kan tadi ada warna merah kecil di sini dikarenakan tidak valid ya. Tuh, ya. Karena di sini sudah sama antara apa yang saya copy dengan datanya data cowoknya maka di sini tidak ditolak atau tidak ada warna merah. Kita coba kalau misalkan asal ketik aja satu ini. Nah, ini ya. Sudah benar berarti. Terus oh ya, perlu kami sampaikan juga ya. Tadi kan ada data validation seperti ini. Kalau misalkan Anda mau apa namanya ya, ngasih keterangan, misalnya ini ya, kalau nama akun salah misalkan ya, ada notifikasi gitu. Kalau tadi ini kan misalnya kita klik seperti ini, kan ini, there was a problem, there was data rules set on the cell. Jadi ada aturannya, ada rule-nya. Jadi kita mau buat sendiri kata-katanya bisa ya. Kita tinggal pilih data validation. Nah, kita show validation helps text ya. Mohon maaf. Gini aja, periksa kembali nomor akun Anda atau nomor akun Anda tidak ditemukan. Kalau sudah kita klik save. Nah, kita coba misalkan ini taruh sini aja gini. Nah, ini nomor akun Anda tidak ditemukan seperti itu ya. Itu hanya sekedar variasi aja. Oke, jadi kode bantu di sini saya kasih keterangan di sini ya, catatan di sini kita menggunakan data validation. Ini juga sama, data validation. Ya. Di sini tidak ada ya karena di sini tetap isinya manual ya. Lanjut kita ke kode bantu akun. Nah, di sini kode bantu akun di sini sekali lagi saya sampaikan tadi ya, bahwasanya di dalam jurnal apapun itu mau modifnya seperti apa, kode akun itu harus tetap ada, tidak boleh tidak. Ya. Jadi sekali lagi kode akun itu harus ada ya. Jadi di sini kan memang benar ada, ya, benar ada. Cuman kan di dalam sel itu kita tidak bisa membaca seperti ini. Karena di sini 21200 spasi ada tanda garis accurate expense itu berbeda dengan 21200. Maka dari itu di sini kita menggunakan fungsi indeks untuk mengetahui kode akunnya ini itu berapa. Ya. Oke. Saya hapus ya. Oke, kita coba ya, sama dengan ya, indeks. Maaf saya kasih caps lock aja. Kurung buka. Kumpulan jawabannya di mana? Kumpulan jawabannya itu ada di COA. Nah, ini. Jawabannya ada di COA yang di ini B. Pokoknya jawabannya di sini aja. Mau itu di atas sini atau mungkin di bawah paling pol sini. Itu ya, jawabannya di situ. Terus kemudian match seperti sama kayak tadi ya. Match. Kurang buka lagi. Kita samakan, kita kembali ke jurnal lagi. Nah, match-kannya yang mana ya? Nah, yang ini kata kuncinya kita. F10. Koma. Terus, F10 ini kumpulan atau teman-temannya ada di mana? Yaitu ada di COA, yaitu di bagian J. Jadi di sini sudah terbaca ya. Jadi kalau misalkan itu adalah ini 11500 Haplis, maka di sini urutannya itu adalah 11500 aja. Kalau misalkan nama akunnya itu adalah 61700 Wax and Sales Expense, maka di sini yang akan muncul itu adalah 61700 begitu ya. Kalau sudah kita klik koma lagi, 0 kurung tutup
2 kali, enter. Sudah 21, 200. Kita tinggal tarik ke bawah. Wah, kok ada error seperti ini, Pak? Error. Padahal yang tadi itu kan bersih. Kayak ini kan, mohon maaf sebentar. Kayak ini kan bersih, Pak. Tidak ada apa namanya enak gitu. Ya udah kita tambahi ya. Kalau misalkan nggak mau seperti itu, kita tambahi di depannya. Sama dengan if error. Artinya jika ditemui error pada rumus ini ya, maka apa? Bebas isinya ya. Kalau saya sih kosong aja. Misalkan, nah ini kan kosong ya. Jadi saya coba untuk membacakan pada Anda rumus ini ya. Jika error, if error itu jika error terjadi pada indeks ini ada error atau NA, maka ini adalah kosong atau blank. Blank itu adalah tanda petik 2. Kalau misalkan Anda mau isi variasi boleh kosong gitu aja. Kosong, maka nanti kalau Anda tarik sini ke bawah ya kosong begitu ya. Tapi karena di sini yang kalau rapi itu kelihatannya kosong, benar-benar tidak ada apa-apanya, ya udah kita isi dengan blank. Begini. Kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah. Bawa aja pol sampai bawah. Udah selesai. Jadi di sini kita menggunakan rumus if error, maaf, R-nya kebanyakan, dan indeks. Gitu ya. Lanjut kita ke yang atas. Saya tarik ke atas saja biar lebih bisa membedakan. Kalau mau narik ke atas ini ya, tinggal dipilih terus, maaf, tinggal nunggu ada simbol tangan. Nah ini tangan pindah ke atas. Nah, gitu ya. Saya ulangi, dipilih yang mau dipindah, ya. Nunggu ada simbol tangan kayak gini, tinggal tarik ke atas. Udah. Lanjut kita ke yang bantu akun. Ya, di sini sudah ada rumusnya ya. Saya geser ya. Bantu akun di sini kita menggunakan rumus count if ya. Jadi saya tambahkan lagi juga harus ada kuasai count if. Rumusnya gimana? Rumusnya seperti ini. Nah, ini. Ini rumusnya kayak gini. Wah, bacanya gimana Pak ini kan sulit sekali Pak ini. Ya udah. Bacanya gini ya. Jadi kita pada dasarnya itu kita menghitung apa namanya ya? Akun sebuah akun dalam jurnal. Misalnya nih, aku pengen tahu nih jumlah akun cash in bank di jurnal umum ini dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember itu berapa? Nah, berapa? Maka kita bisa ngitung itu menggunakan rumus count if. Nah, misalnya nih ya, saya di sini aja ya. Kita pengen tahu nih 1 1 100 cash in bank itu jumlahnya berapa? Ya udah. 1 1 1 100. Jumlahnya ada berapa? Kita bisa pakai rumus count if sama dengan count, yaitu sama dengan count if kurung buka. Datanya kita di bagian mana? Ya. Data kita itu mulai dari atas sini, bukan yang ini ya, berarti yang ini ya, kode bantu akun ini sampai ke bawah. Nah, kalau sudah kita pilih kata kuncinya apa, tuh koma aja, kurung tutup, enter. Artinya jumlahnya itu ada 10. Jadi jumlah cash in bank di dalam 1 bulan ini itu ada 10. Jadi ada 10 cash in bank. Jadi kalau misalkan begini loh, saya sampaikan buku besar akunnya. Kalau nggak percaya begini. Nah ini, kebetulan cash in bank. Jadi cash in bank pada bulan Desember mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember itu ada 10. Yaitu tanggal 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 20, 26, dan 30. Ya. Jadi di sini sebenarnya fungsi daripada kode bantu akun ini itu adalah pemberian nomor. Pemberian nomor di depannya. Misalkan nih ya ini cash in bank itu kan satu, nah ini. Nah ini 11 100, 11 100, terus kemudian 11 100, maaf, terus terus
100 lagi. Nah ini. Saya kasih warna kuning. Nah ini. Jadi di sini kelihatan, oh ini 100 yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke sebentar. Nah ini maaf, yang keenam hingga ke yang ke 10. Nah ini yang ke 10 yang terakhir. Jadi nanti bisa kita buat dengan rapi nomornya, ya. Jadi misalnya nih ya, bisa kelihatan nah ini. Itu fungsi daripada pembuatan rumus count if yang ada di buku besar pembantu buku besar akun ini. Jadi nanti bisa kelihatan intinya itu adalah sama dengan count if jumlahnya dan nomor akunnya ini. Jumlah urutannya jadi 1, 2, 3 sampai ke 10 dan nomor akunnya yaitu 11 100. Jadi nanti nggak tahu caranya, pokoknya mau saya itu adalah hasilnya itu adalah 100 pertama. Maunya itu seperti ini, sama dengan ini dan ini. Nah, seperti ini. Ini diisi checklist saja. Nah, ini. Maaf ini saya kebanyakan kasih angkanya. Oh ya, bener ya. Oke. Jadi mau saya seperti itu. Jadi nanti saya bisa mengidentifikasi urutannya. Jadi nanti di buku besar akun itu lebih rapi. Oleh karena itu di sini menggunakan rumus seperti ini. Ya, saya contohkan di sini ya sebentar. Awalnya itu rumusnya seperti ini. Count if. Nah, awalnya rumusnya seperti ini. Jadi count if jumlah apa namanya? Akun ini dari J10 sampai J10. Ya, itu berapa, koma ini terus ditambah dengan J10. Jadi jumlahnya J10 itu ditambah dengan J10. Jadi urutannya. Jadi nanti jadi urutan. Ini yang pertama ya kayak tadi saya sampaikan. Hanya saja di sini kalau misalkan mohon maaf, ini kan ada yang nggak penting ya. Maka dari itu kalau di sini kosong, maka harusnya juga kosong ya. Maka dari itu kalau rumusnya itu ditambah sama dengan if ini sama dengan blank, ya maka blank. Kalau blank biarkan blank, kalau enggak maka ini count if. Kemudian kurung tutup. Enter. Sudah. Kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah. Sudah ya. Lanjut juga terkait dengan kartu apa namanya? Kartu juga sama. Kalau kartu ini menggunakan ini sebentar ini menggunakan count if ya. Count if dan count if. Kalau ini menggunakan rumus indeks, if error dan indeks. Ya. Sama seperti yang bantu kode akun ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama. Jadi kalau Anda klik antara bantu kode akun dan ini itu sama rumusnya. Jadi kalau Anda cek di bagian ini ya, antara kode bantu akun sama ini itu sama. Sama dengan indeks kurung buka ya. Kumpulan jawabannya itu ada di kartu ini yaitu di kolom B ya. Terus saya matchkan dengan jurnalnya itu ada di ini ya, E10 karena kumpulan dari kartu nanti jawabannya ada di sini ya di E10. Terus koma lagi lanjut ke kumpulan dari E10 ini ya. Yang ada simbolnya ini. Itu ada di H. Kalau sudah koma terus 0. Kurung tutup enter. Nah, sudah benar ya, artinya sudah ketemu NA. Jadi karena sudah ketemu NA maka saya kasih tambahan jika error, if error kurung buka maka sama dengan blank atau nah ini. Maaf. Sebentar. If F-nya kebanyakan. Enter, Bos. Nah, sudah. Kita tinggal tarik ke bawah.
Nah, sudah muncul ya. Jadi di sini sudah kelihatan, ini untuk membantu kita dalam apa namanya, pembuatan tabel bantu untuk yang, bagian nanti kalau misalkan kita membuat, kartu ya. Ini ada Nyonya Rinda, kita ganti jadi Nyonya Ria misalkan. Nah, Nyonya Ria itu saldo awalnya itu 2 juta, tapi saldo akhirnya 2 juta. Nah, kita bisa apa, filter tanggalnya. Nah, ternyata tanggal 3 itu terjadi pelunasan. Terus misalnya Nyonya Rinda kita cek ya, saldo akhirnya ternyata sudah nol. Dari mana kok bisa nol? Kita cek dulu, di sini blank-nya kita pilih oke, terus kita filter lagi, blank-nya kita pilih dan kita nah, oh ternyata 3.800.000 itu sudah dilunasi tanggal 14 Desember, makanya nol. Tetapi di sini, Nyonya Rinda itu juga melakukan, utang ke kita lagi 8 juta, tapi juga sudah dilunasi, itu adalah, manfaat ketika kita membuat, bantu kartu di sini yang mana kita menggunakan rumus ini, if error dan index. Nah, if error dan index. Nah, itu, demikian, video pertama kami, mulai dari tipe, coa, kartu, sampai jurnal. Semoga tidak ada kendala. Terkait dengan video selanjutnya nanti akan, saya sampaikan di link deskripsi ya, yaitu terkait dengan, bagaimana kita membuat sheet buku besar akun, buku besar kartu, hingga ke neraca lajur, begitu. Sekian dari saya, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.